Hi everyone, good morning. How are you today? I hope you all are good. So today, before we start our learning process, let's pray together. Close your eyes and let's pray together. Dear Lord Jesus, thank you for this morning. Now we are going to learn English. Please lead and bless us all. In your name we pray. Hallelujah. Amen. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini kita masih pada lesson 1 dan bagian yang kedua yang judulnya My Name is Made atau artinya nama saya adalah Made. Oke, ini seperti ini bukunya ya yang ada di samping sini. Kemudian kalau minggu lalu kita belajar tentang dua hal yang ini, ask and tell names dan ask and tell age. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar tentang apologize and respond to it, meminta maaf dan menanggapinya. Bagaimana caranya kita meminta maaf dan bagaimana caranya kita menanggapi permintaan maaf tersebut seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Do you ever say I'm sorry when you do something wrong? Apakah kalian pernah berkata maafkan saya ketika kalian melakukan sesuatu yang salah? Pastinya pernah ya. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti kita akan meminta maaf seperti itu. Oke, sekarang look here. Listen and talk. We are going to listen and talk. Mendengar dan berbicara. Jadi, kita akan mendengarkan sebuah conversation about apologize and how to respond to it. Jadi kita akan mendengarkan sebuah percakapan tentang meminta maaf dan bagaimana caranya untuk menanggapi permintaan maaf itu. Seperti itu. Oke. Kita akan mencontohkan di sini. Nah, saya akan menjadi Miss Berta dan kalian menjadi anak yang terlambat. Oke, saya akan membacakan untuk kalian, kalian mengikuti Ibu. I'm sorry, Miss Bertha, I'm late. It's alright, don't be late next time. Nah, seperti itu ya contoh permintaan maaf anak-anak yang terlambat. Oke, ini artinya, maafkan saya Miss Bertha, saya terlambat. Tidak apa-apa, jangan terlambat lain kali. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, seorang anak laki-laki kehilangan pensil temannya. Jadi dia berkata, kalian ikuti Ibu, I'm sorry, I lost your pencil. Kemudian temannya berkata, it's okay. Oke, apakah sampai di sini dimengerti cara meminta maaf dalam bahasa Inggris? Oke, sekarang perhatikan artinya. Maafkan saya kehilangan pensilmu, tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang let's practice by using the two pictures beside. Ayo kita praktek menggunakan dua gambar yang ada di samping. Oke, ada ball and ada pencil. Coba kita praktek seperti praktek yang tadi yang kehilangan pensil. Ibu akan tanyakan kepada kalian. Ibu akan praktekkan ya. I'm sorry, I lost your ball. Kalian katakan apa? It's okay. Nah, seperti itu ya. Coba sekarang kalian yang mulai menggunakan kata pensil. I'm sorry, I lost your pencil. Kalian katakan seperti itu. Oke. Dan Ibu akan menjawab, it's okay. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Perhatikan di sini, we are going to look and circle. Lihat dan lingkari. Oke. Now we are going to look and circle some pictures about sorry. Sekarang kita akan lihat dan lingkari beberapa gambar tentang sorry atau tentang maaf. First of all, pay attention to the picture beside. Nah, jadi perhatikan gambar yang di samping sini. Look at the boy. Does he say I'm sorry? Lihatlah kepada anak laki-laki itu yang ini. Apakah dia mengatakan I'm sorry? Yes, he is. Ya, dia mengatakan I'm sorry. So, what is the meaning of I'm sorry?
Apa artinya tadi? I'm sorry, maafkan saya. Oke, atau saya minta maaf. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, now you all look at the pictures below. What do you say? Jadi kalian lihatlah gambar-gambar yang Ibu akan tunjukkan. Apa sih yang kalian akan katakan ketika melihat gambar tersebut? So, the first picture, what do you say here? Apa yang akan kalian katakan di gambar ini? You say hi. Say goodbye, not hi. Oke. Jadi si anak laki-laki dada-dada sama teman perempuannya. Berarti mereka mengatakan goodbye. Seperti itu. Jadi ini bukan sorry, bukan tantang sorry. Makanya kita tidak akan melingkarinya. Oke, coba gambar yang kedua. Do you say sorry here? Apakah kalian akan mengatakan sorry di sini? Ada anak perempuan sedang mendapatkan hadiah. No ya. Jadi a friend get a gift from a friend. Jadi seorang teman mendapatkan hadiah dari temannya. So ini feeling happy. Mereka bahagia ya. Jadi it's not a sorry. Jadi bukan sebuah permintaan maaf begitu ya. Jadi kita tidak akan melingkarinya. So coba yang ketiga, ini adalah contoh dari buku. Jadi sudah dilingkari gambarnya. Seorang anak terkena bola, lututnya terkena bola. Dan dia seperti merasa kesakitan begitu. Berarti teman yang satu seharusnya mengatakan sorry, makanya dilingkari. Jadi dia mengatakan sorry. Jadi kejadiannya adalah the ball hits my friend's knee. Jadi bolanya mengenai lutut temannya seperti itu. Makanya dia harus berkata sorry kepada temannya. Oke, sekarang perhatikan gambar yang keempat. Pay attention to the fourth picture here. Nah, di gambar keempat ini ada seorang anak laki-laki. Ini sudah jam 8 ya. Jamnya sudah menandakan jam 8. Berarti dia terlambat. Biasanya kalau masuk sekolah itu sudah jam 7 saja kita sudah masuk. Jadi dia terlambat. Nah, menurut kalian apakah? What do you say here? Apa yang kalian katakan di sini? Sorry, kalian harus mengatakan sorry karena kalian terlambat. Jadi he is late. Jadi gambar ini dia terlambat. Seperti itu. Jadi kita lingkari karena itu adalah gambar yang mengacu pada sorry. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang kelima, the fifth picture here. Oke, di gambar yang kelima menurut kalian what do you say here? Apa yang kalian katakan di gambar ini? Anak-anak merasa senang dan bahagia di dalam kelas belum ada siapa-siapa. Berarti mereka datang awal ke sekolah. They come early to school. Mereka datang lebih awal di sekolah. Jadi mereka tidak perlu meminta maaf kan karena mereka melakukan yang benar. Jadi kita tidak akan melingkari gambar ini karena gambar ini tidak termasuk sorry. So pay attention to the sixth picture here. Oke, seorang anak memecahkan atau mematahkan kaki kursi. So, what do you say here? You say sorry. Kalian mengatakan sorry karena memecahkan kaki kursi, mematahkan kaki kursi. Begitu ya. She breaks the chair. Jadi dia mematahkan kursinya. Jadi harus meminta maaf karena melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, now look the picture here. Pada gambar yang ketujuh. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ketujuh ini. Apakah mereka berkata sorry? Or do you say sorry here? Atau kalian mengatakan maaf di sini? Di sini muka mereka bahagia ya. Jadi, I think no. Jadi tidak mengatakan sorry. Jadi apa yang mereka katakan di sini? The boy say hi to the girl. Jadi anak laki-laki mengatakan hi, menyapa temannya hi. Seperti itu. Oke, now pay attention to the eighth picture. Pada gambar yang ke-8. Nah, di sini gambarnya seorang anak laki-laki memecahkan kaca jendela. Dan mukanya sangat khawatir. Itu berarti dia melakukan sebuah kesalahan. So, what do you say here? Kalian mengatakan maaf.
karena memecahkan kaca jendela. He breaks the glass window. Dia memecahkan kaca jendelanya. Jadi harus meminta maaf. Oke, maka kita harus melingkarinya. Kemudian perhatikan gambar yang ke-9. Do you say sorry here? Seorang anak laki-laki memecahkan vas bunga. Do you say sorry? Apakah kalian mengatakan minta maaf di sini? Karena lihat mukanya memang kelihatan khawatir, berarti dia melakukan sebuah kesalahan. Makanya kita harus mengatakan sorry. Kita harus mengatakan maaf. He breaks the flower vase. Jadi dia memecahkan vas bunga. Seperti itu. Oke. Now let's read and fill on the blank. Pay attention to the example below. Jadi kita akan membaca beberapa percakapan pendek, short conversation. Seperti contohnya ini, kalian coba lihat di sini. Nah, seperti contoh di sini, percakapannya ada yang kosong. Jadi kita akan fill on the blank, mengisi kotak yang kosong atau baris yang kosong seperti itu ya. Dan kita akan mengisi baris yang kosong menggunakan gambar yang ada di samping kanan ini. Ada 4 gambar. Nah, contohnya ini what's your name? Makanya name ini sudah dicoret ya. Karena sudah ada di contoh yang ini. Terus jawabannya my name's Nida seperti itu. Oke. Jadi kita lanjut. Kita akan mencoba. Oke. Sekarang perhatikan pada gambar yang kedua. Oke, di sini I'm sorry I am ... Nah, coba perhatikan di gambar yang bagian kanan ini. Apa sih yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong? I'm sorry I am, anak-anak terlambat nih. Terlambat apa artinya? Late. Late ya. Jadi I'm sorry I am late. Jadi kita mengisi late di kolom kosong itu. Nah, seperti itu. Coba perhatikan gambar yang ketiga. Di sini kata-katanya bilang I am sorry, I lost your ... Kemudian temannya berkata, it's okay. Nah, late tadi sudah kita pakai. Sekarang tinggal cap dan okay. Kira-kira apa yang cocok untuk mengisi kolom kosongnya? Ya, kita menggunakan kata cap. Cap artinya apa? Topi. Jadi, maafkan saya kehilangan topimu, katanya ya. Jadi, I'm sorry, I lost your cap. Kemudian temannya berkata, it's okay. Oke, lanjut ke gambar berikut. Oke, di sini seorang anak perempuan mengatakan, I'm sorry, I lost your ballpoint. Kemudian si anak laki-laki berkata, it's ... Coba perhatikan gambar yang di samping kanan ini. Tadi name, late, cap sudah kita gunakan semua. Jadi tinggal ini yang kita belum gunakan. Jadi yang kita isi di kolom kosong ini adalah okay. Jadi it's okay. Seperti itu. Oke anak-anak, untuk tugasnya hari ini. Oke, di sini Ibu akan membacakan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, kemudian bahasa Indonesianya. Jadi tugasnya adalah make a conversation video about apologize using the 2 pictures provided on the next slide. Ask your daddy, mommy, sister, or brother or friend to help you do the conversation. The conversation should be started by you. The example of the conversation you will do, I'm sorry, I lost your ... Sesuaikan gambar yang sudah disediakan nanti. Kemudian dijawab, it's okay. Jadi artinya, buatlah sebuah video percakapan tentang meminta maaf menggunakan 2 gambar yang telah disediakan di slide berikut. Kedua gambar tersebut harus digunakan semua. Jadi jangan hanya pakai 1 gambar. Pakai semua gambar untuk melakukan conversation seperti itu ya. Jangan hanya pilih 1, tetapi dua-duanya harus digunakan dalam 1 video seperti itu. Dan kemudian mintalah papa, mama, atau saudara, ataupun temanmu untuk membantumu melakukan percakapan tersebut. Nah, percakapan tersebut harus dimulai dari kamu atau kamu yang mulai bicara duluan. Jadi kamu yang mengatakan, I'm sorry, I lost your bla bla bla, sesuai gambar nanti yang Ibu sediakan. Kemudian bapak, mama, atau siapapun itu yang mengatakan it's okay. Seperti itu ya.
Kalau nanti tidak sesuai, kalau bukan kalian yang memulai percakapan, Ibu akan menyuruh mengulangi membuat video seperti itu. Nah, ini adalah gambar yang akan kalian gunakan untuk these are the pictures you will use to do the conversation. Inilah gambar-gambar yang akan kamu gunakan untuk melakukan percakapan. Jadi ada di sini gambarnya. Oke, ada mobil dan ada buku. Jadi kalian nanti cari artinya atau tanya ke bapak mamanya. Arti mobil dalam bahasa Inggris apa? Kemudian buku dalam bahasa Inggrisnya apa? Dan kemudian nanti kalian melakukan percakapan seperti contoh yang ada pada penjelasan tugas tadi. Oke? So, that's all for today, guys. Thank you for your attention. Before we close our class, let's pray together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah belajar bahasa Inggris. Kiranya apa yang kami pelajari Tuhan boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, thank you for your attention. God bless you all and bye-bye.